Selamat datang di channel Hosiana TV. Sebelum Anda menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuannya supaya mengetahui video terbaru dari kami. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan, dan terlebih kita boleh bersama-sama mendengarkan akan kebenaran daripada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan karena di tengah-tengah keluarga, ternyata keluarga kami yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan saya juga berterima kasih karena saya boleh dibesarkan di tengah-tengah keluarga Kristen. Dan ketika saya belajar akan kebenaran firman Tuhan, di situ saya mulai mengenal akan Tuhan. Dan saat-saat saya sudah mulai mengenal akan Tuhan, timbul sebuah pertanyaan di dalam kehidupan saya. Bagaimana diri saya sebenarnya di mata Tuhan? Bapak Ibu, dengan pertanyaan yang sangat sederhana ini membuat saya terus mencari sebenarnya bagaimanakah diri saya ini di hadapan Tuhan, bagaimana sesungguhnya akan kehidupan saya di mata Tuhan. Dan dengan pertanyaan itu akhirnya saya berkata, termasuk tipe yang bagaimanakah kehidupan saya sebagai orang Kristen? Termasuk model, macam, versi yang mana kehidupan saya di hadapan Tuhan? Bapak Ibu, akhirnya saya menemukan beberapa tipe di dalam kehidupan orang Kristen. Ada beberapa contoh tipe kehidupan orang Kristen. Apakah saya ini tipenya sebagai orang Kristen hanya sebagai penonton? Atau apakah saya ini hanya sebagai komentator? Atau apakah saya ini sebagai orang Kristen amatir? Ataukah saya ini sebagai orang Kristen yang punya tipe profesional? Dan lain sebagainya. Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan bersama-sama belajar akan beberapa tipe sebagai orang Kristen. Dan siang hari ini saya tidak akan mengupas semuanya karena nanti akan habis waktunya. Tapi kita akan bersama-sama melihat beberapa hal saja tipe orang Kristen atau model orang Kristen. Yang pertama, mari kita bersama-sama perhatikan kitab Roma pasalnya yang ke-10 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Roma 10. Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang kedua dan ketiga. Dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ayat yang ketiga, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tipe yang pertama ini adalah tipe menentang Tuhan. Kalau kita mendengar kata ini ngeri ya, menentang Tuhan. Nah, Rasul Paulus di dalam ayat yang kedua di situ berkata, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah.
Ini nggak main-main, Rasul Paulus berkata. Ini adalah tipe-tipe sebenarnya orang Kristen yang baik. Orang Kristen yang rajin. Walaupun badai, hujan deras, datang dia ibadah. Datang dia melayani. Nggak peduli. Terjang saja hujan yang deras itu. Mungkin dia juga sebagai pelayan Tuhan. Mungkin juga dia sebagai seorang majelis. Mungkin juga dia sebagai guru sekolah minggu atau pelayan yang lainnya. Karena Rasul Paulus di situ dikatakan orang yang sungguh-sungguh giat untuk Allah. Berarti bukan orang yang malas, tetapi orang yang rajin untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, memperhatikan pelayanan Tuhan, memperhatikan gereja, bahkan mungkin juga termasuk dia adalah hamba Tuhan secara full time. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di situ kalimat yang selanjutnya. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Ini yang dikatakan ngeri. Majelis, hamba Tuhan, guru sekolah minggu, pelayan-pelayan yang lainnya. Tapi dia dikatakan tanpa pengertian yang benar. Maka tadi saya katakan tipe orang pertama ini adalah tipe yang menantang Tuhan. Dan di ayat yang ketiga dikatakan sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini orang-orang yang sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi dia tidak punya pengertian yang benar. Bahkan dikatakan dia berusaha mendirikan kebenarannya sendiri. Kalau untuk anak-anak sekolah minggu mungkin saya pakai bahasa mereka tidak taat, tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas di ayat yang ketiga mereka berusaha mendirikan kebenaran sendiri. Bagaimana mungkin orang yang seperti ini mereka berjalan di dalam kebenarannya sendiri? Mereka berkata, aku ini pelayan, aku ini majelis gereja GKI Hosiana Puri Kosambi, aku ini gembalanya, aku ini hamba Tuhannya. Tetapi di dalam kehidupannya setiap saat, setiap hari mereka hidup di dalam kebenarannya sendiri. Bisakah seperti ini? Tidak bisa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Gembala kita di tempat ini seringkali mengajak kepada setiap kita untuk maju. Kita dibawa untuk naik kelas. Dengan segala upaya yang dikerjakan bersama-sama dengan majelis. Dan pada saat kita mendengar hal yang seperti itu, oh puji Tuhan, haleluya, aku mau dibawa terbang sama Pak Pendeta untuk naik tinggi. Bahkan kata Pak Sindrat, kita mau dibawa naik ke gunung Tuhan. Amin. Puji Tuhan, senang kita. Karena apa? Kita berpikir kalau kita dibawa maju, kalau kita dibawa naik, kita dibawa ke gunung Tuhan, ada pengajaran-pengajaran di situ, maka ada hal-hal yang baru yang mau kita terima. Maka di dalam pikiran kita pasti kita berpikir, wos, puji Tuhan, ada berkat baru untuk saya. Berkatnya selalu baru, selalu baru. Aku yang gak punya rumah jadi punya rumah. Rumahku yang sudah jelek jadi rumah baru. Weh, haleluya, puji Tuhan.
Bapak Ibu, sebenarnya pada saat Bapak Pendeta mengajak kita untuk naik, untuk maju, di situ sebenarnya ada air mata yang harus kita keluarkan. Ada daging yang terhancurkan. Karena apa? Terbukti sekarang. Salah satu contoh para pelayan tidak bisa main-main. Kalau dulu mungkin latihan mepet-mepet, baju semaunya, berdiri sini yang penting aku goyang-goyang. Yang penting aku sudah ngajak nyanyi sama jemaat, beres. Tapi sekarang beda. Mereka harus benar-benar mempersiapkan diri. Bahkan harinya pun lagu harus dikirim sebelum jauh-jauh hari. Udah selain itu, tiap Sabtu mereka harus kumpul. Enak kalau ngumpul ngerumpi-ngerumpi terus selesai itu dapat kue. Ini kagak. Sama Pak Pendeta diajak berdoa. Selain berdoa diajak puasa. Oh Tuhan, luar biasa. Awal-awal puasa sedikit. Nanti lama-lama pasti naik. Sekarang setengah hari diajak buka. Tunggu saja nanti tanggal mainnya. Sampai sore ya jemaat. Khususnya pelayan-pelayan ini. Bahkan setiap Sabtu terus dibekali sama firman Tuhan mereka. Harus menjadi pelayan yang seperti ini. Harus menjadi pelayan yang begini. Harus begini. Enak enggak? Pelayan? Enak enggak? Enak lah Bu. Enggak enak. Ada pengorbanan, ada air mata. Yang seharusnya Hotma pulang kerja bisa tidur, harus ke sini untuk berdoa, puasa lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa mereka yang mendengar sesuatu yang baru mereka senang? Karena mereka itu tidak mengerti akan kebenaran. Dan dikatakan tadi dia membangun kebenarannya sendiri. Sehingga dia hanya senang sesuatu hal yang baru. Bahwa tidak tahu ada sebuah kebenaran yang harus mereka kerjakan. Ada sebuah kebenaran yang harus mereka lakukan dan taati. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berbicara untuk hal yang maju, untuk naik ke gunung Tuhan, harus bayar harga. Kenapa? Karena sesuatu yang baru, ini adalah standar Allah. Dan standar Allah ini berbeda dengan standar kita. Ukuran Tuhan berbeda dengan ukuran kita. Maka kita harus menyelaraskan akan standar kita dengan standar Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu ada sebuah keluarga yang konseling dengan saya. Dan dia sudah cerita panjang lebar, akhirnya ketemulah titik masalahnya. Ini sudah punya anak, tapi bisa berkata tidak ada kecocokan lagi di tengah-tengah keluarga. Dan sampai akhirnya Bapak ini mengaku, Bu, sebenarnya saya sudah punya orang lain. Waktu dia bilang begitu, saya jujur jantung saya langsung deg. Oh Tuhan, saya mau bilang apa sama orang ini? Dan saya bertanya, enak mana dengan ibu? Wah, dia mah begini, pokoknya jeleknya semua dia keluarkan. Tapi enak yang ini Bu, dia perhatikan, dia begini, yang manis-manislah keluar. Saya bilang sama Bapak ini, Pak, hati-hati dengan yang baru.
Oh enggak Bu, dia bener baik. Saya bilang pusing aja, oh langsung saya dipijitin macem-macem lah, segala macem. Iya Pak, betul. Tapi Bapak harus tahu, itu baru yang namanya iklan. Lalu Bapak ini, Bu, nanti saya bawa ke sini, pasti Bu. Acung jengkol, dia baik gini. Bajunya wajah wes, necis. Beda dengan mamanya ini, karena dia sebutkan nama anaknya begitu ya. Dia mah sudah dalam hati saya ini kayak saya ini kalau udah di rumah lepas pakai daster lebih nyaman. Bisa jadi Kak Pendeta gitu ngeliatin saya, dasteran melulu, ini mana necisnya. Saya bilang, Pak, awas, iklan itu hanya menggiurkan. Tapi tunggu nanti kalau sudah iklannya bosan, samanya. Dan saya tegaskan kepada Bapak ini, apapun namanya yang Bapak bilang ini baik, saya masih bilang inilah yang paling baik. Nanti Bapak akan menyesal. Pasti istrimu ini yang paling baik. Makanya saya berani katakan ini baru iklan. Nah kalau bapak-bapak udah nyambung ya, gimana sih kalau orang baru? Pasti yang disuguhkan yang baik-baik. Ingat masa pacaran dulu, hujan-hujan pun Pak Pendeta jemput saya, nggak peduli. Nah itu contoh, salah satu contohnya. Tapi ingat ya bapak-bapak, seperti saya katakan tadi, itu hanya iklan. Jadi yang sudah mulai di luar sana ngelirik-ngelirik, tolong untuk berhenti, stop. Masih cakep istrimu, masih baik istrimu, masih perhatian istrimu. Nah, ya, Bapak Ibu, kenapa ini bapak-bapak bisa seperti itu? Tadi karena dia memakai standarnya sendiri, sehingga dia punya banyak alasan. Seringkali kalau kita sudah begitu, kita ini berusaha untuk membenarkan diri sendiri. Katanya kalau sudah dinasihatin, yang penting aku nggak seperti yang dia omongin. Udah mati kutu Bapak Ibu. Ingat, standar Allah tidak sama dengan standar kita. Ukuran Allah tidak sama dengan ukuran kita. Yuk kita sama-sama pakai standar Tuhan, standar Allah. Sakit, tetapi kita akan menuju naik benar sampai ke gunung Sion. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita mendirikan akan kebenaran sendiri. Sama, ini nggak hanya untuk bapak-bapak, untuk mama-mama, tapi untuk anak-anak juga. Apalagi sekarang kita sudah pinter, disekolahin mamanya tambah pinter, tapi kepintarannya dibuat ngelawan mama. Mamanya ngomong A, cuman sepotong begini, anaknya jawabnya sampai mamanya, Tuhan Yesus ampuni, disekolahin kok tambah pinter. Ini karena apa? Pakai tadi kebenarannya sendiri, dia mendirikan kebenarannya sendiri. Itu adalah salah satu tipe yang pertama. Yang kedua, Yakobus 2 ayat 19 sampai dengan 20. Yakobus pasalnya yang kedua, ayat 19 sampai dengan 20. Yakobus 2 ayat 19 sampai dengan 20. Dikatakan demikian bunyi firman Tuhan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?
tipe yang kedua ini adalah tipe orang percaya. Nah, tipe ini mulai agak manis didengar ya. Daripada tadi yang pertama menentang. Kalau yang sekarang percaya, jadi mulai agak manis. Tapi, apakah ini berkenan kepada Tuhan? Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, perhatikan ayat 19-20. Kalau di dalam Alkitab bahasa sehari-hari, bahasa masa kini, nah, di situ dikatakan di dalam ayatnya yang ke-19, kalian percaya bahwa Allah hanya satu. Ini jelas ya. Kalian percaya bahwa Allah hanya satu, bukan? Nah, roh-roh jahat pun percaya dan mereka gemetar ketakutan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di situ, kita ini orang percaya hanya ada satu Tuhan. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, itu baik. Lihat, perhatikan kata selanjutnya. Tetapi setan-setan pun apa dikatakan firman Tuhan? Percaya. Nih, kita sebagai orang Kristen juga percaya ada satu Tuhan. Ternyata setan-setan juga percaya ada satu Tuhan. Berarti kita sama dengan setan. Ya kan? Coba perhatikan. Kalau terjemahan bahasa Alkitab sehari-hari atau masa kini jelas ya. Karena kalian tuh ya, kalian. Bukan termasuk di sini, bukan nunjuk sini kalian ya. Percaya hanya ada Allah satu, bukan? Nah, roh-roh jahat pun percaya. Jadi kalian tidak ada bedanya dengan ngeri kali. Ternyata duduk di sini tiap minggu, kalau nggak ada dicari sama Pak Pendeta. Mei kemana, Mei? Coba. Ternyata udah capek-capek, apalagi guru-guru sekolah minggu ini. Majelis capek-capek. Ternyata sama dengan, ya ampun Tuhan. Feb, masih semangat ke Safira, Feb? Dia semangat ke Safira, sampai di sana, nyanyi ya, joget-joget sama anak-anak Rija. Sampai Bu Pendeta berseru, jagoanmu siapa? Tuhan Yesus. Febi ngotot nyanyi jagoan Tuhan Yesus. Taunya sama dengan kalian sendiri yang ngomong loh ya, bukan pendeta. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, orang Kristen ini banyak yang percaya. Banyak yang percaya. Apalagi waktu dengar janji Tuhan. Amin, gitu kan? Kalau ditanya, siapa yang mau diberkati? Langsung ngacung. Besok mau terima mujizat Tuhan, amin. Kencang. Karena apa? Percaya. Apa itu yang namanya percaya? Tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Nah, ini titik masalahnya sebetulnya. Jadi jangan kamu bilang, aku percaya. Stop. Nah, sebenarnya kita perhatikan di ayat yang 19 tadi. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu
dan mereka gemetar. Kalau di dalam bahasa sehari-hari, dalam Alkitab masa kini dikatakan mereka gemetar ketakutan. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik ayat Alkitab tersebut. Sebenarnya ada bedanya antara kita dengan setan. Kalau kita hanya percaya, tapi setan dia percaya dan gemetar ketakutan. Nah, sebenarnya levelnya lebih tinggi siapa? Antara Bapak Ibu Saudara semua dengan setan? Levelnya lebih tinggi siapa? Perhatikan Alkitabnya tadi, bukan Bu Pendeta yang ngomong loh. Lebih siapa levelnya tingginya? Apa percayanya? Setan dengan kita? Benar. Perhatikan ayatnya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka levelnya lebih tinggi siapa? Kalian dengan setan. Setan, pojok Pak jawab. Lebih tinggi setan, karena setan apa? Dia nggak hanya percaya tapi dia gemetar ketakutan. Sedangkan kita, wow, aku percaya, hey. Levelnya lebih tinggi setan. Setan ada takutnya, ada gemetarnya. Kita enggak. Kenapa? Kok kita hanya percaya, sedangkan setan gemetar? Dengan kata lain apa? Kita ini hanya percaya saja tapi nggak gemetar, nggak ada takut-takutnya. Sekarang bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Siang hari ini saya mau berkata, jangan pernah main-main dengan iman. Setiap kita, kalau ibu tanya, kalian beriman? Beriman. Kalian percaya? Percaya. Benar nggak? Benar. Coba perhatikan di musim COVID-19. Orang tipe percaya ini, Alkitab itu, atau ayat-ayat Alkitab banyak dijadikan jimat. Coba ingat, mama-mama yang pernah punya orok. Anaknya tidur, di sampingnya taruhin apa? Taruhin Alkitab. Dan ibu pernah lihat, ngapain Alkitabnya di situ? Memang oroknya sudah bisa baca. Karena ibu masih baru, gak berani bertanya, ditahan dulu. Sudah lama ada pendekatan, tanya. Kenapa sih oroknya kok ditaruhin Alkitab di sampingnya? Biar pinter baca. Enggak Bu, biar ada yang jagain. Alkitab taruh di sampingnya, biar dijagain. Sama dengan sekarang musimnya COVID-19 ini. Ayat-ayat Alkitab ditulis ketik, sekarang kan canggih nih. Ditempel di mobilnya, taruh di dompetnya, di kantongan. Biar apa? Biar nggak kena COVID-19. Karena sudah ada apa? Ayat-ayat Alkitabnya. Dan senjatanya yang sering muncul adalah Mazmur 91. Coba perhatikan Mazmur 91. Nggak percaya nanti ya. Itu senjata untuk melawan COVID-19. Bener nggak? Ada nggak di sini yang ngantongin ayat? Mazmur 91. Kalau kita baca di situ, wah, enak banget itu. Mulai ayat 3 dikatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung.
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Hei, enak kan? Luar biasa indahnya ayat ini. Apalagi kalau di dalam terjemahan Alkitab bahasa sehari-hari, sangat jelas, indah banget, nyaman. Jadinya wah, inilah aku bersyukur, aku jadi anaknya Tuhan Yesus, aku percaya. Langsung nyanyi, walau 1000 rebah di sisiku, tenang hati, ya kan? Aku gak akan roboh karena aku punya Tuhan. Percaya itu tadi. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya ada syaratnya. Syaratnya apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena tadi kita hanya percaya doang, titik. Gak ada hal-hal yang kita kerjakan. Mau jadi orang Kristen seperti itu, tipe orang percaya? Masih mau? Hah? Kok gak berani jawab? Masih mau jadi orang Kristen tipe percaya? Nanti kalah sama setan. Tipe yang ketiga, Galatia 4 ayat 8 sampai dengan 9. Galatia 4 ayat 8 sampai dengan 9. Galatia 4 ayat 8 dan 9. Dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau memulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Tipe orang Kristen yang ketiga ini adalah mengenal hati Tuhan. Bapak Ibu, tahu dan mengenal itu berbeda. Tetapi ada banyak orang Kristen tahu Tuhan, tetapi sedikit yang mengenal Tuhan. Kalau tahu ya hanya sekedar tahu. Tapi kalau mengenal itu punya hubungan karib. Itu bedanya ya. Kalau tahu ya hanya sekedar tahu. Tapi kalau kenal, mengenal itu punya hubungan karib. Dan orang yang sudah mengenal Tuhan itu tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan mengikuti roh-roh dunia yang miskin itu. Tadi kata firman Tuhan ayat 9. Tetapi kenyataannya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen masih banyak yang hidup di dalam kedagingan. Masih banyak hidup di dalam hawa nafsu. Tetapi firman Tuhan tadi bilang apa? Kita ini kalau sudah kenal Tuhan ya jangan balik lagi, jangan kembali lagi kepada masa yang lalu. Kalau dulu aku belum kenal Tuhan, aku heboh di luar sana. Tetapi sekarang aku sudah mengenal Tuhan, nggak lagi balik ke sana. Itu sama dengan kalau kita berdoa, Tuhan ampuni dosa saya.
Mungkin kita malu, jadi kita katakan dosa yang kecil, dosa besar. Kecilnya seperti apa, besarnya seperti apa. Dan saya waktu ajarin anak-anak sekolah minggu jujur sama Tuhan. Kalau tadi nyuri uang mama, ya bilang Tuhan ampuni saya. Saya sudah berdosa, tadi saya curi uang mama 5.000 untuk beli bakso. Nah selesai itu minta ampun, besok diulangi lagi. Nah itu maksudnya. Senangannya kita sebagai orang Kristen itu seperti itu. Kita sudah tahu kita menjadi anak Tuhan ditebus dengan darah Yesus yang sangat mahal. Bahkan dibayar dengan lunas oleh Tuhan. Bahkan nyawanya sendiri yang diberikan kepada kita. Tetapi, ini ada tetapinya. Kita sudah diangkat loh sama Tuhan dari lubangan dosa. Diangkat nih, dinaikkan. Sudah naik, balik lagi cemplung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen berkata, aku mengenal Tuhan. Padahal dia tidak kenal Tuhan. Mungkin dia hanya sekedar tahu, belum kenal. Karena apa? Kalau orang kenal, tidak lagi balik, tapi dia akan jalan menuju jalan kebenaran daripada Tuhan. Dan banyak di antara kita mengaku, aku mengenal Tuhan. Tetapi Allah tidak kenal kamu. Ngeri nggak? Kita gembar-gembar, aku kenal Tuhan. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Oh, kita mengenal Tuhan. Ternyata Tuhan, aku nggak kenal kamu. Sama dengan kita kalau sok kenal dengan teman. Terus temannya, siapa kamu? Aku nggak kenal. Kasihan ya. Sakit hati nggak? Sakitnya kudi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus pernah berkata bahwa dia nanti akan datang kembali. Makanya banyak orang sekarang sudah berkata, aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah mendoakan banyak orang. Aku sudah banyak melakukan mujizat-mujizat. Orang sakit aku doakan sembuh. Tetapi ada saatnya nanti waktu Tuhan datang, enyala engkau dari hadapanku. Bapak Ibu, itu tandanya Allah tidak kenal sama kita. Mari, ini sangat gak enak. Dan saya selalu berusaha dengan Bapak. Saya selalu bilang, jangan sampai kita sebagai hamba Tuhan, kita yang menaburkan benih firman Tuhan, tetapi pada akhirnya nanti, hai Hardi, aku gak kenal kamu. Hei Lina, siapa kamu? Aku gak tahu sama kamu, aku gak kenal kamu, hanya dari hadapanku. Oh Tuhan Yesus, ampun. Enggak. Makanya kita berusaha dan berusaha berjuang terus di dalam iman kita. Yuk semuanya kita belajar. Baik kita sebagai jemaat, kita sebagai guru-guru sekolah minggu, sebagai majelis, sebagai pelayan. Hati-hati, hati-hati. Jangan hanya kita menaburkan akan benih firman Tuhan, tetapi sebenarnya kita sendiri tidak melakukan akan kebenaran firman itu sendiri. Jangan salah, pemimpin pujian itu juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Makanya kenapa sekarang siapkan benar-benar
Karena kalian tuh membawa jemaat untuk masuk hadirat Tuhan, menikmati akan kebenaran firman Tuhan melalui puji-pujian itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini banyak orang Kristen yang GR. Dia pikir dia kenal Tuhan. Karena apa? Aku kan pelayan Tuhan, aku yang paling rajin toh di GKI Nosiana. Kalau nggak ada aku, gereja itu udah kotor nanti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, jangan kita GR. Kita berkata kenal Tuhan, tapi kita tidak melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada salah seorang anak Tuhan yang sebenarnya saya hanya hanya tanya-tanya, nggak ada tujuan lain gitu ya. Saya bilang, gimana selama pandemi ini? Ke gereja enggak? Dia jawabnya dengan santai. Pandemi enggak ngaruh dengan saya. Lalu saya bilang, maksudnya? Bu, saya jadi orang Kristen turunan. Jadi maksudnya dari keluarga nenek moyang itu dia sudah jadi Kristen. Tapi saya ke gereja itu hanya 1 tahun 1 kali. Bapak Ibu bisa bayangkan, Kristen turunan ke gereja 1 tahun 1 kali. Lalu saya tanya, berarti gak pernah cari Tuhan dong? Dia bilang apa? Tuhan kok dicari-cari sih Bu? Saya bilang, salah nggak aku tanya tadi ya? Kenapa Tuhan kok dicari-cari? Terus saya bilang, terus Tuhan di mana? Di hati dong Tuhan Bu, katanya. Aduh, langsung saya, bener juga ya. Tuhan di hati, kenapa kok dicari-cari? Saya pikir ini yang salah saya yang tanya atau dia yang jawab tadi ya. Jadi saya bingung sendiri. Akhirnya saya tanya lebih lanjut, dia cerita panjang lebar dan akhirnya menemukanlah sesuatu jawaban yang membuat saya luar biasa. Dia katakan, aku memang bandel Bu. Tahu nggak? Walaupun aku mabuk, aku putar lagu-lagu rohani. Oh haleluya, saya bilang. Luar biasa. Saya aja Bu pendeta kalah. Kalau saya sudah koreksi begini, capek. Tar dulu istirahat. Nggak ada putar lagu-lagu rohani. Ini dia bilang, tahu nggak Bu? Saya mabuk pun saya putar lagu rohani. Hebat juga ya. Saya di situ. Saya tepuk, luar biasa kamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ingat, ini orang mabok, masih ingat Tuhan, masih mau dengar lagu-lagu rohani. Ngeri nggak? Ke gereja 1 tahun sekali, cari Tuhan. Kenapa Tuhan kok dicari-cari? Bener juga, Tuhannya di hati. Tambah cerita ke sana, hebat. Coba, mabok itu gimana sih? Saya karena belum pernah ngerasain mabok, jadi nggak tahu orang mabok kayak mana. Masih dengar lagu-lagu rohani, dia masih ingat Tuhan Yesus. Memang benar Bapak Ibu, Tuhan itu ada di hati. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita ini ada di hatinya Tuhan? Karena saya berpikir seperti itu, akhirnya saya berkata kepada anak ini, coba Bang, sekarang Ibu tanya,
Kalau tadi Tuhan ada di hatimu, iya bener Bu, Tuhan ada di hatiku, makanya aku kemana-mana selamat. Tahu nggak Bu, HP ku nih yang kantong ini selalu nyanyi lagu-lagu rohani. Saya ditunjukin pendeta ini wes pendetanya yang hebat-hebat. Saya nggak pernah ditonton. Coba, kalah kan? Makanya kenapa harus cari-cari Tuhan? Lalu saya tanya, oke lah, kalau Tuhan ada di hati abang. Sekarang pertanyaannya, adakah abang ini ada di hati Tuhan? Dia jawab dengan tegas, kalau soal itu aku nggak tahu Ibu. Aduh, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Apa kata firman Tuhan tadi? Ayatnya yang ke-9 tadi. Di situ dikatakan kalau kita mengenal Allah itu jangan balik-balik lagi, dan itu menjadi ciri daripada kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau sudah mengenal Tuhan, mengenal Allah, tidak lagi takluk pada roh-roh yang miskin, tidak lagi mencari-cari sesuatu yang sifatnya sementara. Kita bisa cari kesenangan di sana-sana dengan cara-cara yang tidak baik di luar sana. Tapi itu sifatnya sementara. Tetapi Tuhan bilang, kalau kita sudah mengenal Allah, maka pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bukan di bumi. Nah, apalagi takluk kepada roh-roh yang miskin itu. Jadi anak muda-mudi, jangan takut kalian ya, kalau disingkirkan sama temanmu. Kalau kamu diajak untuk mengerjakan hal-hal yang tidak baik, harus berani berkata tidak. Karena hidupmu itu sudah mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, jangan balik ke sana lagi. Sama dengan laki-laki juga. Harus berani berkata tidak kalau diajak untuk hal-hal yang tidak baik. Jangan nunggu kena penyakit baru stop, baru berhenti. Sekarang ini katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau stop, tidak mau balik lagi ke sana. Nanti saya tanya iming-iming, hei, yuk, sono apik tuh, lihat temannya udah pada ngumpul semua. Terus diiming-iming, terus dikipas-kipas, ya. Nanti kalau aku nggak ke sana, aku nggak ada teman, sekarang aja di rumah sendirian, nggak ada teman. Ngeng, balik lagi ke sono. Itu tanda berarti kita belum mengenal Tuhan. Stop. Enak nulis stop, kayak rambu-rambu lalu lintas. Stop berarti berhenti. Jangan takut. Nah, tahun ini adalah tahun yang kita belajar untuk lebih mengasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi sesama. Benar nggak? Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita mengasihi sesama. Jadi kalau kita masih cicing-cicing wae dengan kanan kiri kita, berarti kita belum mengasihi Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita, jujur, kadang-kadang kita berkata, aku mengasihi Tuhan. Seperti tadi lagunya, aku mengasihi Engkau Yesus. Kita nyanyi semangat-semangat. Tetapi setelah pulang dari tempat ini, ternyata aku sendiri menjadi musuh besar saudaraku. Menjadi musuhnya mama, menjadi musuhnya istri.
Orang yang seperti ini apakah mengasihi Yesus? Dan itu kenyataan yang ada, yang mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu atau sudah alami. Pelayan Tuhan berkata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap jiwaku, dengan segenap ragaku. Tetapi di rumah, dia menjadi musuh bebuyutan dengan saudara-saudaranya. Bahkan sampai tidak tegur sapa. Oke, Bapak Ibu. Memang di dunia ini tidak ada yang semuanya baik. Ada yang tidak baik. Ada yang waras, ada yang tidak waras. Ada yang normal, ada yang enggak normal. Dan itu semua harus kita hadapi. Dan itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu untuk mendewasakan kita. Dan kalau sampai hari ini kita masih menjadi seperti yang saya katakan tadi, berkata aku mengasihi Tuhan, ternyata kita membenci orang. Kita menjadi batu sandungan buat saudara kita sendiri, gak ada ngomongan dan lain sebagainya. Cepat lepaskan pengampunan, jangan disimpan. Sakit di sini. Kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Harus berbeda. Kita perhatikan Mazmur 25, ayatnya yang ke-14. Mazmur pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-14. Mazmur 25 ayatnya yang ke-14. Dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Lihat. Kalau seorang hamba, maksud saya pembantu begitu ya, bukan kita hamba Tuhan. Seorang pembantu itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi kalau sahabat itu tahu apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Seorang sahabat tahu apa yang dirasakan oleh sahabatnya, sehingga dia turut merasakan. Itu yang namanya sahabat. Dan biasanya kalau kita punya seorang sahabat, disitulah kita bisa mencurahkan seluruh isi hati kita. Kita nggak ada lagi sekatnya dengan sahabat. Berbeda dengan seorang teman. Kalau teman, ada hal-hal yang kita bisa ceritakan, tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita ceritakan. Tapi kalau kepada sahabat, wah, susah senang kita semua keluarkan. Nah, kita ini juga adalah sahabatnya Tuhan Yesus. Maka semua unek-unek, semua isi hati kita curahkan kepada Tuhan. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-14 tadi, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Coba. Kita tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Karena kita adalah sahabat. Wow, keren. Kita tahu kan isi hati Tuhan? Makanya kenapa? Tuhan berikan kepekaan aku untuk mendengar suaramu. Ini adalah orang-orang yang kenal akan Tuhan, pingin tahu rahasia-rahasia Tuhan, pingin tahu isi hati Tuhan. Tuhan mau berkata apa kepadaku ini? Tapi ingat, ini hanya diberikan kepada orang yang karib, yang bergaul karib dengan Tuhan, dan orang yang takut akan Tuhan. Gampang kan syaratnya?
hanya dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan takut akan Tuhan, kita tahu isi hati Tuhan. Nah, kalau sudah seperti ini, tadi syarat untuk Mazmur 91 itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Coba kembali lagi Mazmur 91. Hari ini ada banyak ayat ya. Mazmur 91. Kembali lagi ke tadi. Mazmur 91 tadi kita sudah baca ayat 3 sampai dengan 7. Perhatikan, itu merupakan satu ayat yang enak, yang indah, nyaman kita jadinya. Tetapi ada syarat untuk kita mendapatkan semuanya itu. Perhatikan ayatnya yang pertama. Dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, di dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa masa kini, dikatakan demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Orang yang berlindung pada yang maha tinggi dan tinggal dalam naungan yang maha kuasa. Ayat 2 dikatakan, boleh berkata kepada Tuhan, Engkaulah pembela dan pelindungku, Allahku, padamulah aku percaya. Bapak Ibu, ini syarat untuk supaya ayat 3 dan seterusnya itu terjadi di dalam kehidupan kita. Syaratnya apa? Kita harus berlindung di dalam naungan Tuhan. Kita hidup di dalam isi hati Tuhan. Dan kalau kita sudah punya hubungan karib dengan Tuhan, kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, maka seperti yang dikatakan ayat yang kedua, boleh aku berkata kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, kalau kita belum bergaul karib dengan Tuhan, belum mengenal Tuhan, belum takut kepada Tuhan, ayat 2 ini tidak berlaku. Kita nggak boleh ngomong kalau Tuhan itu adalah pembelaku, Tuhan itu adalah pelindungku, Tuhan itu adalah yang aku percayai satu-satunya. Nah, orang yang diam di dalam rahasia Tuhan itu pasti kenal dengan Tuhan, tahu isi hati Tuhan. Di mana diam di dalam rahasia Tuhan itu? Yaitu ketika Bapak, Ibu, dan Saudara melakukan kehendak Tuhan. Dan di situ pula Tuhan menunjukkan akan rahasianya. Kalau begitu, jangan jadi orang Kristen yang hanya datang, duduk, pulang. Maksudnya datang ke gereja di sini, sampai di sini duduk, selesai itu pulang. Jangan jadi orang seperti itu. Dan jangan pula jadi orang Kristen yang sama levelnya dengan siapa? Kok takut jawabnya jadinya? Dengan setan. Karena dia hanya percaya doang. Tapi dia nggak mengenal Tuhan. Nah, sekarang tinggal kita sebagai anak-anak Tuhan yang menyebut diri sebagai orang Kristen. Kita kenal nggak dengan visi misi daripada Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, dikatakan di dalam ayat yang 14, Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.
Kalau dalam bahasa sehari-hari dikatakan, kata Tuhan, orang yang mencintai aku akan kuselamatkan. Yang mengakui aku akan kulindungi. Tuh enak ya. Yuk kita bersama-sama menjadi orang-orang Kristen yang kenal akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Maka kita akan diselamatkan. Dan kemanapun kita pergi, kita nggak malu-malu lagi. Akui bahwa aku adalah anak-anak Tuhan. Tetapi dengan tipe yang mengenal Tuhan. Jangan hanya sekedar percaya, tapi kenal Tuhan. Nah, bagaimana kita mengenal Tuhan? Tadi seperti yang dikatakan firman Tuhan, melekat kepada Tuhan. Gimana melekat kepada Tuhan? Kalau mau berbuat jahat, nggak jadi deh. Contohnya nih anak-anak, lihat dompetnya mama tergeletak di situ, tengok, mama kemana ya? Panggil, mak, nggak ada. Ambil uangnya mama. Ini namanya belum melekat kepada Tuhan. Tapi kalau orang yang melekat kepada Tuhan, tidak akan melakukan hal seperti itu. Karena apa? Dia punya rasa takut kepada Tuhan dan dia berani berkata, tidak, aku tunggu mama nanti. Kapanpun mama pulang, jam berapapun mama pulang, aku tungguin. Kalau mama datang baru aku bilang, Ma, aku minta uang. Sama dengan kita, istri, suami. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang tidak baik, kita juga harus berkata tidak. Jangan kita menyakiti hati istri jangan menyakiti hati suami. Orang tua juga jangan mengecewakan pada anak-anak. Yuk sama-sama kita belajar untuk menyenangkan dalam kehidupan keluarga, menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu, kita kenal Tuhan. Kalau begitu mulai sekarang, mari kita bersama-sama memperhatikan sekeliling kita. Ada banyak teman-teman kalian di sekolah, di rumah, di lingkungan. Masih ada banyak di sana yang tidak baik. Kita doakan mereka, kita bawa mereka, kita ajak mereka. Ada banyak anak-anak Tuhan yang saat ini juga diam-diam di rumah. Mereka nggak mau cari Tuhan. Mereka nggak senang cari Tuhan. Kita doakan mereka, kita bawa mereka kepada Tuhan. Mungkin di antara keluarga inti kita juga ada yang seperti itu. Yuk kita serahkan kepada Tuhan. Jangan jadi orang yang diam saja. Karena apa? Kita sudah tahu, kalau kita melekat kepada Tuhan, kita menjadi orang-orang yang selamat. Oleh karena itu, Yesus berkata di dalam Matius 25. Matius 25. Ini ayat yang terakhir ya. Senang ya kalau sudah dibilang ayat yang terakhir. Hore, mau pulang. Matius 25. Ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Matius 25 ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah sendiri. Itu adalah perkataan Tuhan. Ketika aku lapar ada yang memberi makan, ketika aku sakit ada, dan lain sebagainya. Sampai di penjara pun diperhatikan. Yuk kita kerjakan akan hal ini di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah bilang saat kita melakukan sesuatu untuk saudara kita itu berarti kita melakukan untuk Tuhan. Mau? Masih pelit? Loh. Masih gigir?
Mau digenggam terus berkatnya? Enggak ya, karena kita sekarang sudah mengenal isi hati Tuhan. Kita sudah banyak terima berkat Tuhan. Yuk kita bagikan berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Jangan menjadi orang yang pelit, jangan menjadi orang yang kikir. Kita nggak mau kembali ke belakang, maju ke depan sampai ke gunung Tuhan. Mau? Kok nggak ada suaranya? Nggak ada yang mau ya? Nanti aku sama Pak Pendeta aja yang naik ke gunung Tuhan. Mau ketinggalan? Enggak. Yuk kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa.